Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Okta Faradisa dengan NIM A1120231534 dari kelas Bengkel Coding DS03. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan untuk UTS Bengkel Coding. Pertama yang akan saya tampilkan adalah dataset yang saya gunakan untuk eh, mengerjakan tesnya, yaitu menggunakan dataset Airline Passenger Satisfaction yang saya ambil dari Kaggle. Nah, dari dataset ini memiliki sekitar 129.880 baris data dengan target variabel berupa satisfied atau dissatisfied. Saya menggunakan 5 model machine learning dan membandingkan performa mereka dalam 3 tahap. Langsung saja saya tampilkan untuk bagian pengerjaan saya di Google Colab. Nah, di sini eh, pada langkah pertama ini, perintah pip install imbalance learn digunakan untuk menginstal library Smote yang akan kita pakai nanti untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Kemudian terdapat import berbagai library seperti Pandas dan NumPy. Ada juga Matplotlib dan Seaborn. Ada juga label, encoder, dan standar scalar. Ada juga trend test split dan randomized search CV. Lalu ada juga simple imputer. Nah, kemudian saya juga mengimport 5 model klasifikasi, yaitu logistic regression, uh, kemudian decision tree, random forest, gradient boosting, dan juga key neighbors classifier. Nah, kenapa saya menggunakan 5 model ini? Eh, jadi, saya menggunakan logistic regression ini karena sebagai baseline sederhana, cepat, dan mudah diinterpresentasikan. Cocok untuk melihat apakah hubungan antar fitur bersifat linear. Dan kemudian alasan saya menggunakan decision tree adalah karena mampu menangkap pola non-linear dan hasilnya mudah divisualisasikan dan dipahami tanpa pre-processing yang rumit. Lalu, alasan untuk saya memilih random forest karena merupakan ensemble dari banyak decision tree sehingga lebih stabil terhadap overfitting dan memberikan fitur importance yang berguna untuk analisis. Lalu saya memilih gradient boosting karena biasanya menghasilkan akurasi yang sangat tinggi untuk data tabular dengan cara belajar secara iteratif dari kesalahan model sebelumnya. Kemudian, K-nearest neighbors atau KNN dipilih sebagai pembanding yang bersifat non-parametrik, artinya tidak membuat asumsi tentang distribusi data, cocok untuk melihat pola berdasarkan kedekatan antar data. Kelima model ini sengaja dipilih dari spektrum yang berbeda, linear, pohon tunggal, ensemble, boosting, dan jarak, agar perbandingannya komprehensif dan tidak bias ke satu pendekatan. Nah, kemudian lanjut, yaitu load dataset. Nah, kemudian langkah pertama itu ya, di tugas 1.1 adalah eksplorasi data awal dan EDA. Nah, DF head ini menampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur data. Terdapat 5 baris pertama, kemudian DF info menampilkan tipe data setiap kolom dan apakah ada nilai kosong. Bahwa dilihat di arrival delay ini, data type-nya itu float 64. Menampilkan bahwa di situ terdapat missing value. DF describe menampilkan statistik deskriptif secara min, dan max untuk kolom numerik. Di sini lanjut juga saya mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok fitur kategorikal, fitur kontinu, dan juga fitur rating 1 sampai 5. Nah, pengelompokan ini penting karena setiap jenis fitur membutuhkan perlakuan pre-processing yang berbeda. Kemudian cek juga missing value-nya di tugas 1.2 menggunakan df is null.sum dan juga mengecek duplikatnya menggunakan df duplicate.sum. Di sini menunjukkan bahwa ada jumlah missing value-nya yaitu 393
dengan persentase 0,3026%. Nah, walaupun persentasenya ini kecil, tetap saja harus perlu ditangani karena itu merupakan missing value. Nah, sedangkan untuk jumlah duplikatnya itu nol, berarti tidak ada duplikat data pada dataset tersebut. Nah, lanjut pada tahap visualisasi. Di sini membuat 4 visualisasi eksplorasi. Pertama, distribusi variabel target menggunakan bar chart dan pie chart. Ini adalah hasilnya. Ini penting untuk melihat apakah kelas satisfied dan dissatisfied seimbang atau tidak. Ternyata ada ketidakseimbangan kelas yang perlu ditangani. Lanjut, menggunakan distribusi fitur kategorikal untuk melihat komposisi penumpang berdasarkan gender, tipe pelanggan, dan kelas penerbangan. Lalu yang ketiga, ini menggunakan histogram fitur continue dengan garis merah yang menunjukkan nilai min. Kemudian kita bisa lihat bahwa data departure delay dan arrival delay ini berdistribusi sangat miring ke kanan. Artinya, sebagian besar penumpang tidak mengalami keterlambatan, tapi ada sebagian kecil yang keterlambatannya sangat ekstrim. Lalu untuk yang keempat ini adalah box plot outlier menggunakan metode I2R untuk mendeteksi nilai ekstrim dan heatmap korelasi untuk melihat hubungan antar fitur. Dari heatmap ini kita bisa identifikasi fitur mana yang paling berkorelasi dengan kepuasan penumpang. Oke, lanjut. Tahap ini merupakan tahap penentuan variabel di mana saya akan drop kolom ID karena hanya berisi nomor urut yang tidak relevan untuk diprediksi. Kemudian, semua kolom kategorikal ini di-encode dengan label encoder yang mengubah teks menjadi angka, misalnya male jadi 0 dan female jadi 1. Kemudian, data ini dibagi menjadi trend test split menggunakan parameter test size 0,2 yang artinya 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian random set 42 agar hasilnya reproducible dan stratify sama dengan Y agar proporsi kelas tetap seimbang di kedua set. Kelima model kemudian dilatih di sini pada training 5 model ini dilatih menggunakan dot fit dalam kurung pada data training. Untuk evaluasi, kita membuat fungsi evaluasi underscore model yang menerima model dan data tes selalu menghitung akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix sekaligus. Fungsi ini dibuat reusable agar bisa dipakai berulang di tahap berikutnya. Nah, lalu ada juga ini untuk hasilnya. Nah, dilihat bahwa yang paling tinggi akurasinya itu adalah random forest. Kemudian untuk confusion matrixnya ini divisualisasikan untuk setiap model. Kemudian lanjut untuk penanganan missing value. Tadi itu hasil untuk sebelum diprocessing ya, teman-teman. Jadi ini setelah diproses, ini adalah langkah untuk processingnya. Yang pertama adalah yang tadi itu harus drop kolom ID. Ini setelah di drop itu menjadi 23 fitur saja. Nah, lalu penanganan missing value. Pada penanganan missing value ini, atau imputasi missing value menggunakan simple imputer strategi median. Median dipilih bukan mean karena distribusi arrival delay dengan sangat skewed. Jika kita pakai min, nilainya akan tertarik ke atas oleh outlier, ekstrim, dan tidak mempresentasikan kondisi umum. Nah, setelah uh, dihapus itu, maka ini hasilnya sudah dihapus menjadi 0 missing value. Lalu lanjut ke bagian uh, encoding dilakukan untuk semua kolom kategorikal dan standar scalar diterapkan khusus pada fitur continue. Standar scalar mengubah data agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1, sehingga fitur dengan skala besar seperti flight distance tidak mendominasi model yang sensitif terhadap skala seperti logistic regression dan KNN. Nah, lanjut. Ini juga terdapat SMOTE
Karena ada ketidakseimbangan kelas, kita gunakan SMOTE. Setelah SMOTE, jumlahnya itu akan naik ke jumlah yang lebih besar, menjadi 58.762. Nah, jumlah data kelas dissatisfied ini akan meningkat. Kemudian kelas keduanya akan seimbang. Nah, setelah seimbang, ini akan terlihat di bar chart yang paling kanan setelah SMOTE itu sudah seimbang. Lalu di sini saya training ulang menggunakan data hasil SMOTE-nya dan hasilnya dibandingkan dengan hasil direct modeling. Ini untuk setelah selesai training dan ini adalah eh, perbandingan, maksudnya hasil akurasi dari setelah di SMOTE. Terlihat bahwa sebenarnya tidak beda jauh, tapi ada kenaikan di KNN. Tadi KNN itu ada sangat rendah 0,74 atau 0,7 berapa itu. Nah, di sini terlihat setelah SMOTE itu menjadi 0,93 yang merupakan kenaikan sangat signifikan. Kemudian pada langkah selanjutnya itu, di sini saya menampilkan Falcon Fusion Matrix-nya setelah SMOTE. Kemudian ini adalah bar chart perbandingannya juga. Lalu lanjut lagi di fitur importance. Di fitur importance ini, pilih random forest untuk dianalisis lebih lanjut karena memberikan performa terbaik di tahap SMOTE. Nah, menggunakan rf underscore smote dot fitur dot underscore importance underscore adalah atribut bawaan random forest yang menghitung seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam pengambilan keputusan model. Hasilnya divisualisasikan dengan horizontal bar chart. Fitur yang paling penting ditandai warna merah. Nah, top 10 fitur terpenting dipilih untuk digunakan pada proses hyperparameter tuning dengan tujuan mengurangi dimensi data dan fokus pada fitur yang benar-benar berpengaruh. Nah, tuning ini dilakukan menggunakan randomized search QV dengan 20 kombinasi parameter yang diuji secara acak dan threefold cross validation. Parameter yang diuji meliputi jumlah pohon, n underscore estimators, kedalaman maksimum pohon, max underscore depth, jumlah minimum sampel untuk split, dan metode pemilihan fitur. Ini adalah hasilnya setelah di hyperparameter tuning, yaitu 0,94. Nah, ini adalah ringkasan semua tahap 11 modelnya itu. Nah, lanjut. Ini ada tahap yang sebelum di SMOTE dan juga setelah di SMOTE. Dan ada juga random forest yang sudah dituning. Kemudian, ini adalah confusion matrix model terbaiknya, yaitu random forest tune. Lalu, kesimpulan akhirnya adalah dari modeling terbaik adalah gradient boosting atau random forest. Setelah SMOTE dan processing, performa semua model meningkat terutama pada kelas minoritas. Nah, random forest pun dengan fitur selection menjadi model final terbaik. Tiga fitur paling berpengaruh terhadap kepuasan penumpang adalah online boarding, kemudian in-flight wifi service, dan seat comfort. Menunjukkan bahwa pengalaman digital dan kenyamanan fisik adalah faktor utama yang menentukan apakah penumpang puas atau tidak. Jadi, mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan dan saya tampilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.